Firhan, siapa yang menciptakan pesawat terbang? Setahu aku adalah Wright bersaudara. Itu nama yang dicatat dalam buku ensiklopedia. Orville Wright dan Wilbur Wright, mereka bisa menemukan pesawat terbang. Namun sebenarnya mereka juga berhutang pada penemu konsep mesin atau tekanan udara yang sudah dilakukan ahli lain, dan penemuan mereka juga disempurnakan oleh ahli berikutnya. Begitulah semuanya saling terkait sebagaimana permohonan Yakobus dan Yohanes. Sebenarnya juga terkait dengan keinginan murid-murid yang lain. Hati-hati karena sebenarnya sangat sedikit pengertian kita tentang panggilan yang harus dijalankan dalam dunia ini. Yakni saling melayani, bukan saling mencari kemuliaan. Oh ya, aku mau dikoreksi oleh firman-Nya. Yuk dengarkan guru menjelaskan. Shalom anak-anakku sekalian yang sudah manis, yang sudah cantik. Pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan BDKA yang bertemakan Ia datang untuk melayani, yaitu menjadi hamba setiap orang. Dan pada hari ini firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 41 hingga 45. Bagi kalian yang belum mengambil Alkitab, silahkan mengambil Alkitab dan membacanya. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau sekali lagi mendengarkan renungan BDKA. Kami mohon kiranya Tuhan mulai menolong kami memahami firman-Mu ya Allah. Berkati setiap anak-anak kami yang ada di mana saja, Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan pada hari yang sebelumnya bagaimana Yakobus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus, berkata kepada Yesus akan satu permintaan yang mereka minta kepada Yesus. Mereka meminta agar kiranya mereka diperkenankan oleh Yesus untuk nantinya duduk di sebelah kanan dari Allah dan di sebelah kiri dari Allah pada saat Yesus dinyatakan kelak menjadi raja. Nah, anak-anakku, ketika murid-murid yang lain mengetahui permintaan mereka itu, maka mereka menjadi kesal dan mereka marah mengetahui permintaan dari Yakobus dan Yohanes. Mereka menganggap kurang ajar sekali orang ini berdua. Mereka meminta sesuatu yang sangat nggak masuk akal. Mereka menjadi sangat marah. Tahu anak-anak mengapa mereka marah? Bukan karena permintaan Yakobus dan Yohanes itu, tetapi karena sebetulnya mereka juga ingin mendapatkan posisi yang terhormat seperti Yakobus dan Yohanes. Kalau posisi yang terhormat sudah didapat oleh Yakobus dan Yohanes, maka mereka nggak akan mendapatkan posisi yang seperti itu juga, bukan? Mereka akan mendapatkan tempat yang lebih rendah. Satu tempat yang tidak terlalu prestisius tentunya, bukan? Nah, karena itu mereka menjadi marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Mereka ingin mendapatkan tempat yang lebih layak sebagaimana Yakobus dan Yohanes mendapatkan tempat yang layak pula. Kemudian semua murid-muridnya dinasihati oleh Tuhan Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil." Nah, anak-anak,
Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sesuatu peringatan bahwa memang kenyataannya anak-anakku, pemerintah-pemerintah dunia ini ketika memerintah, mereka memerintah dengan kekerasan. Mereka memerintah dengan kuasa. Mereka memerintah dengan cara-cara yang penuh dengan kedagingan. Kekerasan, ancaman, membuli, menganiaya, dan berbagai cara-cara yang lain tentunya yang biasa dipakai oleh penguasa-penguasa dunia, bukan? Dan bagi mereka, itu semua adalah hal yang biasa saja. Itu semua hal yang wajar. Nah, ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mereka biasa melakukan cara-cara yang kekerasan, kalau perlu dengan cara-cara mengambil nyawa orang. Termasuk juga mengambil nyawa pemimpin-pemimpin Kristiani. Bahkan membunuh nyawa orang, membunuh nyawa para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul pun. Mereka bisa bunuh dengan cara-cara kekerasan. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin para murid-murid mengambil cara, memakai cara-cara seperti itu. Kita lihat di Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, bukan? Paulus juga dibunuh oleh pemimpin pada masa ia melayani. Dan banyak contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab. Para rasul-rasul, anak-anak Tuhan, itu dibunuh dan dianiaya dengan tangan besi. Siapa yang tidak mau tunduk pada perintah penguasa, maka mereka akan disesah. Mereka akan ditindas, dianiaya, bahkan kalau perlu mereka dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan para murid-murid bahwa para pemimpin Kristiani atau anak-anak Tuhan tidak seperti itu caranya. Kita harus terlebih dahulu menjadi yang terkecil. Kita harus terlebih dahulu merendahkan diri. Bila kita ingin menjadi yang besar. Bila kita ingin menjadi pemimpin. Nah, anak-anakku, pasti hal ini tidak mudah, bukan? Yakni menjadi yang terkecil terlebih dahulu. Menjadi pelayan atas semua orang. Tidak mudah. Misalnya katakanlah, jikalau kita di sekolah minggu, maka kita pertama-tama kalau sebagai anak Tuhan, kita rela mau membantu guru-guru sekolah minggu kita. Katakanlah mempersiapkan ruang kelas agar kelihatan bersih ketika kita belajar di sekolah minggu. Menolong guru-guru sekolah minggu yang lain agar mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya di dalam kelas sekolah minggu, di dalam kelas sehari-hari di sekolah kita sendiri pun kita dapat membantu guru kita, bukan? Kita bisa menjadi asisten bagi guru kita untuk mempersiapkan kelas dengan baik. Nah, ini cara kita jikalau kita mau menjadi seorang pemimpin, anak-anakku. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi pelayan atas yang lain. Ya, menjadi seorang yang rendah hati. Dan kita belajar kerendahan hatian itu dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Di mana Yesus sudah menjadi contoh bagi kita melayani, bukan dilayani. Dia merendahkan dirinya sampai yang serendah-rendahnya menjadi manusia yang hina demi untuk menyelamatkan kita manusia. Dia tidak mau menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan, tetapi dia mau dengan rela menjadi manusia sama seperti kita, menjadi manusia, merendahkan diri. Itulah teladan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua.
Nah, dari sini kita bisa belajar meneladani Tuhan Yesus. Agar sebagai anak Tuhan, kita boleh bukan hanya mengejar posisi-posisi tertentu, ya. Bukan hanya mau mengejar yang tinggi, yang terhormat. Tetapi kita juga menjadikan diri kita sebagai contoh bagi teman-teman kita yang lain. Bahwa kita mau rendah hati, mengerjakan hal-hal yang kecil, yang sederhana, menjadi pelayan. Jikalau kita ingin dihargai, jikalau kita ingin menjadi pemimpin, ada prosesnya, ada pembentukannya. Karena itu anak-anakku, mari kita belajar untuk dibentuk oleh Tuhan dengan segala apa yang ada. Melayani Dia, menjadi pelayan, bukan menjadi pemimpin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kalian mencontoh teladan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami boleh memiliki teladan yang sungguh-sungguh kami boleh teladani, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang adalah Allah, Raja di atas segala raja, namun rela datang ke dalam dunia menjadi pelayan. Kami rindu Tuhan, Engkau jadikan anak-anak kami pribadi-pribadi yang rendah hati, yang menjadi pelayan jikalau mereka ingin menjadi yang terbesar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak percaya kalian akan berusaha untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini. Shalom. Bella, apa yang kamu kagumi dari pribadi Yesus? Dia seorang yang baik dan bijaksana. Apalagi, Ya, aku rasa itu yang paling penting. kalau bagi aku, karena teladannya, ia mengambil rupa seorang hamba yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan selalu menyatakan kebaikannya. Oh, benar sekali. Yesus itu raja yang sebenarnya bisa memerintah sana-sini. Tapi, dia justru mau taat sampai mati karena memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang yang paling penting ketaatan. Kita nggak pantas minta kemuliaan. Sebaliknya, harus rela taat berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih melalui firman-Nya yang terus kita baca dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Selamat berjalan bersama Tuhan.